Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ambu ingin menjelaskan tentang komponen-komponen komputer. Komputer itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, komputer itu alat elektronik, Bu. Betul. Kemudian komputer itu bentuknya seperti apa? Bisa kita lihat. Nah, komputer itu ini bukan ya? Ini hanya monitor, hanya bagian kecilnya saja. Kemudian kalau yang ini bukan komputer. Oh iya, kalau yang ini dinamakan dengan CPU atau Control Processing Unit. Nah, kalau yang dikatakan sebagai komputer, ini dia. Ini adalah komputer. Lengkap ya, hardware-nya lengkap, software-nya lengkap, dan dilengkapi oleh orang yang bekerja dengan komputer. Maka kita akan membahas tentang komponen komputer. Nah, jadi komponen komputer itu ada 3. Yang pertama hardware atau perangkat keras, yang kedua software atau perangkat lunak, yang ketiga adalah brainware atau bahasa Indonesianya nggak enak ya, perangkat otak itu. Iya, kita bahas satu persatu. Hardware. Nah, hardware komputer dibagi menjadi 3 lagi. Ada perangkat masukan atau biasa disebut dengan input device. Apa sih input device? Input device itu perangkat komputer yang digunakan untuk memasukkan data. Contohnya, misalkan keyboard untuk memasukkan teks, simbol, angka ke dalam monitor sehingga kita bisa melihatnya ya. Nah, kemudian mouse juga contoh dari input device karena dia membantu dalam pengerjaan yang menggunakan kursor di komputer seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang nanya lagi nih, pernah nanya sama ibu, kalau scanner, ada yang tahu scanner? Nah, scanner itu termasuk input, processing atau output ya. Scanner itu termasuk ke dalam input ya, karena dia memasukkan data gitu ya. Oke, dia memasukkan data itu berupa gambar, nantinya berupa PDF dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada perangkat proses atau processing device. Nah, perangkat yang ada di sini ini hanya ada satu otaknya komputer. Yang disebut dengan otaknya komputer itu adalah prosesor. Bentuknya kayak chip gitu ya. Nah, selanjutnya ada perangkat keluaran atau bisa disebut dengan output device. Nah, kalau ini adalah perangkat yang digunakan, perangkat keras ya, yang digunakan untuk mengeluarkan informasi dari data yang tadi diproses. Nah, contoh-contoh peralatannya monitor, speaker gitu. Nah, itu contoh-contohnya ya. Oke, selanjutnya, nah, untuk software atau perangkat lunak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem operasi, yang kedua ada aplikasi. Nah, untuk sistem operasi ini contohnya adalah Windows, kemudian ada Linux, kemudian yang suka gambar ada Macintosh. Nah, kemudian kalau zaman dulu kakaknya atau ayahnya mungkin ya masih zamannya sistem operasinya itu DOS misalkan, seperti itu. Nah, kalau aplikasi ini ibu yakin kalian pernah gunakan, contohnya itu games.
Contohnya lagi Microsoft Office. Office itu ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Nah, kemudian ada antivirus. Nah, itu termasuk ke dalam aplikasi gitu ya. Nah, selanjutnya untuk brandware. Brandware ini apa sih? Brandware ini adalah orang yang bekerja menggunakan komputer. Yang pertama ada analis sistem. Nah, orang yang bekerja sebagai analis sistem, dia membuat konsep apapun. Misalkan konsepnya itu akan membuat absensi atau presensi secara otomatis menggunakan jari misalkan kayak gitu ya. Nah, nanti dibuat seperti apa prosedurnya. Nah, kemudian setelah ada, nanti diberikan kepada yang eksekutornya, yaitu programmer. Nah, programmer ini biasanya dia bekerja sebagai yang membuat program, dia bekerja dengan coding, dia bekerja dengan sintak. Nah, di situ setelah dibuat, nah kemudian programnya jadi, lalu bisa digunakan oleh EDP, bukan ODP ya. EDP itu entry data processing. Nah, biasanya kalau misalkan di bank nih contohnya, nah ketika masuk ke bank biasanya kan kita mengisi formulir ya, ngisi form ya. Nah, formnya itu mau nabung atau mau mengambil uang atau mau apa. Nah, kemudian setelah diisi formnya, lalu diberikan kepada teller atau customer service. Nah, kemudian seorang customer service atau teller dia biasanya mengisikan data ya. Nah, data itu adalah orang yang bekerja di situ, tellernya, customer service-nya itu termasuk ke dalam EDP. Nah, gitu. Kemudian kalau user sendiri yang terakhir, user itu adalah orang yang menggunakannya. Nah, misalkan kita nih, kita tinggal melihat aja hasilnya. Misalkan kita memasukkan nomor induk siswa. Nah, kemudian nanti keluar biodata siswa. Nah, itu berarti orang yang bekerja di situ dia sebagai user saja gitu ya, pemakai komputer. Seperti itu. Nah, kenapa harus dibahas tentang komponen komputer? Karena ini berkaitan dengan pelajaran-pelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya yang akan kita bahas. Entah mungkin nanti kita akan belajar tentang softwarenya atau hardwarenya atau tentang brandware-nya, seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, Ambu atau Ibu pengen kasih sedikit tugas ya. Tugasnya silahkan kalian membuat resume tentang yang tadi Ibu jelaskan, yaitu tentang komponen komputer. Silakan lakukan dengan ditulis tangan, kemudian setelah ditulis tangan difoto dan fotonya dikirimkan ke Ibu. Atau Bu, saya pengen nulisnya di Word, boleh tidak? Karena di rumah ada komputer. Oh, silahkan, boleh gitu ya. Ibu tunggu tugasnya ya. Baik, dari Ibu tentang komponen komputer cukup sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan buat pertanyaan di kolom komentar. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.